Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya yang menantikan lama saya terpananya ya, yang menantikan updatean terbaru atau video terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir atau yang menanti. Ada nggak ya yang menanti ya? Mungkin ada ya yang menanti selalu ya video terbaru, mungkin updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya mungkin tidak pernah bosan-bosannya ya, karena mengucapkan suatu terima kasih itu salah satu hal yang baik juga, karena kita tidak bisa membanggakan diri kita sendiri bahwa kita hebat tanpa bantuan dari orang sekitar kita. Yaitu semua berkat dari Anda semuanya, dukungan dan supportan yang selalu mengalir hampir setiap hari. Itu saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya, buat teman-teman semuanya ya. Dan sekali lagi, karena kita juga mau mendekati ya yang namanya bulan suci Ramadan, mungkin tidak beberapa hari lagi kita mungkin akan beribadah dengan kita berpuasa ya, memperbaiki akhlak, sikap, perilaku dan segala macamnya. Saya pribadi ya mungkin atau mewakili semua kru dari Solusi Hutang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mungkin agak terlalu cepat lah ya, tapi nggak ada masalah, nanti takutnya saya lupa ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah, mungkin penyampaian ucapan, sikap, cara, mana tahu lah ya, kita hidup di atas dunia ini terkadang banyak hal yang dapat menyinggung mungkin pribadi seseorang, batin seseorang, lahir seseorang, pokoknya berbagai macam. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita beribadah di bulan suci Ramadan ini benar-benar kita memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita, bertobat, minta ampun, dan semoga kehidupan di depannya jauh lebih baik yang akan menanti kita ya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, gagal bayar pinjol di 2021, kita kehilangan fungsi dari otoritas jasa keuangan ya. Bahkan hutang 1 juta pun menjadi 1 M. Stres, ya wajar ya, wajar gitu loh. Dan ini yang mau saya bahas hari ini. Ini pasti seru nih kalau Anda nontonnya sampai habis gitu ya. Tapi kalau Anda nontonnya setengah-setengah, seperempat-seperempat, ya udah Anda pahamnya juga segini. Kalau Anda nontonnya sampai habis, dipahami benar per isi dari setiap video itu, insya Allah Anda pasti akan paham. Bukan di sini kita menghujat satu instansi, tidak, tapi kita mengoreksi atau mengkritik ya dari kinerja mereka yang selama ini kita lihat kehilangan fungsi gitu loh ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, seperti biasa, ini karena subscribernya melebihi dari 200.000 ya, jadi kalau masih ada yang baru gagal bayar atau yang belum support gitu loh, silakan di support dulu gitu loh ya, mumpung masih gratis. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mensupport atau mendukung channel ini. Oke, gagal bayar pinjol di 2021, hutang 1 juta berasa hutang 1 M gitu ya. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan teroran, ancaman, serangan, dan ini tidak terputus sama sekali gitu loh ya. Dan yang paling parahnya, kita kehilangan satu fungsi dari otoritas jasa keuangan yang tempat kita berkeluh kesah ya, terutama bagi keseimbangan dan kebijaksanaan yang ada dalam dunia perbankan ya. Sekarang terjadi di salah satu perbankan non bank ya, yaitu pinjaman online. Mungkin kejadian ini bukanlah kejadian yang baru-baru atau kejadian yang awalan banget, tidak, tapi ini sudah bertahun. Kejadiannya sudah bertahun gitu loh ya. Kayak home credit aja udah berapa lama berada di Indonesia ya. Kredit Plus udah berapa lama berada di Indonesia. Belum lagi penawaran kayak Adira Quantum, FIF, Spectra, dan lain sebagainya ya. Dan sekarang disambung dengan pinjaman uang ya dari fintech yang lainnya. Banyak, sudah bertahun, tapi kita nggak tahu ya. Kalau saya pikir ya, ini menurut pengalaman saya ya, atau mungkin berdasarkan sesingkat-singkatnya pengetahuan saya lah gitu. Apa yang kurang sama OJK? Fasilitas diadakan, anggaran dikasih ya, semua
kecanggihan teknologi ada sama mereka. Tapi saya tidak menemukan satu pun dari kebijaksanaan atau keadilan, terutama bagi mereka untuk yang berkeluh kesah tentang gagal bayar di pinjaman online. Ya. Mereka ini gagal bayar bukan berarti mereka ingin berhenti untuk membayar hutang, tidak. Nah, tapi mereka minta toleransi, mereka minta jeda. Ada nggak solusi untuk mereka menjeda? Misalnya mereka sudah terlanjur masuk pinjaman yang awalnya dikatakan 90 hari, ternyata mereka setelah klik pinjaman cuma 7 hari. Ya. Dan kayak mana pinjaman 7 hari ini jadikan 90 hari, itulah yang mereka minta sebenarnya, supaya mereka bisa ada jeda waktu untuk mengusahakan ini. Ya. Tapi apa yang didapat? Jadi kayak yang kayak mana ya? Jadi ketika ada pertanyaan ke otoritas jasa keuangan, itu seakan yang ditanya jempol, yang dijawabnya kelingking gitu. Ya. Misalnya yang kita tanya sekelas mobil misalnya gitu, atau kita sebut mobilnya Jazz lah gitu yang kita tanya. Masa yang mereka terangkan malah Toyota Avanza gitu. Ya. Jadi saya kan nggak nyambung, topik ini nggak nyambung. Ya. Banyak yang bertanya, baik via WA, WA memang ada, atau dihubungi nomor 157, atau WA dengan 157 sekian gitu loh, dihubungin gitu loh. Ya. Setelah dihubungi mereka tanyakan tentang kebijakan-kebijakan. Misalnya mereka bilangin, ini saya di awal pengajuan misalnya 6 bulan. Mereka menyatakan 6 bulan. Ya. Tapi setelah saya ajukan, itu cuma terjadi 3 bulan. Ya. Akhirnya saya tanya lagi. Ya. Bahkan si pihak pinjol memberikan saya cuma 1 bulan. Tahu nggak jawaban dari OJK apa? OJK beranggapan yang Anda tanyakan ini adalah restrukturisasi atau relaksasi. Kan nggak nyambung. Ya. Padahal yang ditanyakan ini tentang jarak atau cara sistem angsuran ini. Awalnya di iklan mereka menemukan 6 bulan. Ketika diklik terjadinya cuma 30 hari. Itu yang mereka tanyakan, bukan relaksasi yang mereka tanyakan, bukan restrukturisasi gitu loh. Tapi ini seakan ngambang, di posisi ini ngambang. Ya. Dan saya juga bingung gitu loh, beberapa instansi bahkan ada dari OJK ada, Kominfo ada, IFI ada, DPRD ada gitu loh. Ya. Tapi kenapa keluh kesah dari mereka yang terjebak di pinjaman online seakan-akan mereka dianggap sampah yang gak ada fungsinya sama sekali. Ya. Mereka ini juga korban gitu loh. Bukan memang sepihak keinginan mereka, tapi di balik itu mereka tidak tahu bahwa mereka masuk ke dalam jebakan ini. Ya. Kan itu sebenarnya. Makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya ya. Karena kita gini. Sepertinya saya analisa, urusan Anda ya urusan Anda, urusan mereka ya urusan mereka. Jadi kayak gitu aja. Jadi lo gua gitu loh. Jadi nggak ada sambung menyambung, meskipun kita disediakan oleh negara ini ada. Ini untuk kiblat perbankan di sini. Untuk yang ini di sini, untuk ini kan ada semuanya gitu loh. Tapi seakan ini kita melihat fungsi ini yang hilang gitu loh. Ya. Jadi saya juga nggak tahu ini entah apa yang bermain di sini, saya nggak tahu. Entah ada permainan yang bisa memenuhi materi seseorang atau apa gitu, saya juga nggak tahu gitu ya. Yang jelas kita kehilangan kebijaksanaan yang ada gitu loh. Ya, kita kehilangan keadilan yang sebenarnya. Ya. Yang Anda tanyakan sama OJK itu bukan minta dilunasin hutang Anda, tidak, tapi minta jalannya. Sementara kita minta jalan, seperti yang saya bilangin tadi. Kita nanya produk ini, yang dijelaskan produk ini gitu loh. Ya. Kita tanya CC-nya itu berapa? 1,5. Yang diterangkan 1,3. Kita nggak menemukan CC 1,3 itu dalam produk Honda gitu loh. Ya. Jadi seperti itu juga yang kita tanyakan tentang ya, katanya ada tenor sampai sekian bulan, tapi yang dijawab tentang restrukturisasi, relaksasi. Ya. Makanya saya selalu di setiap video itu saya selalu jelaskan, ya sudahlah, kalau memang tidak ada jalan lain, mungkin kita sudah mengadu ke sini, sudah melapor ke sini, berupaya sebisa mungkin kita berupaya. Kita tidak ada niat jahat ini. Untuk tidak membayar kita tidak ada. Kita cuma pengen minta waktu untuk berusaha. Kan itu aja. Tapi karena sudah tidak ada lagi, sudah mentok, ya sudah. Mau apa boleh buat gitu loh. Kita terima aja, yang penting segala prosedur sudah kita lalui.
sudah kita lakukan, segala upaya kita usahakan, tapi kenyataannya apa? Ya, makanya Anda bisa ngikutin cara saya. Kan saya selalu bilang gitu, ya udah gitu. Jalan satu-satunya, ini tanpa aplikasi, mau tanpa Anda memblok nomor tidak dikenal ini segala macam, nggak ada untungnya gitu loh. Yang penting hari ini offline kan udah. Ya. Karena sekarang Anda terjebak di dunia online. Ya. Dunia online kalau Anda ikutin, Anda akan kalah dengan kecanggihan teknologi. Ya. Karena kecanggihan teknologi itu dirancang berdasarkan otak manusia. Ya. Makanya keluar teknologi itu. Jadi sebatas mana minus dari pikiran Anda, sebatas itulah teknologi akan menguasai diri Anda. Makanya offline kan, kembalikan, mundurkan lagi gitu loh. Jangan Anda majukan. Jadi jangan Anda ikuti membayar secara virtual, transfer, jangan gitu loh. Bahkan saya berapa kali, hampir di setiap video saya menjelaskan seperti itu, offline kan. Tapi di balik itu masih banyak ternyata orang yang memperpanjang, mencicil. Ini karena apa? Karena mempertahankan yang namanya nama baik. Mereka takut dengan sebar data. Mereka takut akan dipenjara, mereka akan dipidana, akan diproses hukum. Semua formalitas ya, itu hanya untuk pelengkap sebuah penagihan. Ya, kalau Anda tidak mengakhiri ini semuanya, siap-siap kehancuran menanti Anda. Setelah hancur, baru Anda akan sadar ucapan Medi Browning benar. Harusnya dari dulu saya sudah menghentikan ini secara online. Saya lanjutkan minta orang ini untuk datang ke rumah. Tapi karena rasa takut yang terlalu berlebihan, ya, Anda memunculkan satu drama yang aneh-aneh dalam pikiran Anda, sehingga Anda fobia mendengar ada orang yang mau datang ke rumah. Itu yang harus Anda atasi. Ya. Karena tidak ada lagi kiblat Anda tempat mengadu atau meluruskan permasalahan Anda sudah tidak ada. Tidak akan didengarkan keluh kesah Anda lagi. Ya. Kenapa? Karena permainan itu telah sampai ke atas. Entah apa yang di posisi puncak itu sampai di limit atas itu yang bisa menguasai. Ya. Setelah dia menguasai ke bawah, itu akan dikuasai semuanya dan keluhan Anda tidak akan didengar. Ya. Saya yakin Anda paham dengan ucapan saya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, jadi gagal bayar pinjol 2021 itu stres, wajar. Ya. Kenapa wajar? Karena kita sendiri, kita tidak bisa mencari atau bertanya solusinya kemana gitu loh. Anda menghadapi sendiri, jadi hanya bisa dari orang ke orang. Ya, dari Anda bertanya ke saya. Itu saya ini bukan instansi loh, saya ini bukan lembaga yang mengatur dari segi ini, tidak. Tapi saya berusaha, sependek pengetahuan saya, sesingkat pengetahuan saya berusaha kayak mana menjadikan Anda itu tidak terlalu panik, tidak terlalu stres. Ya, dan saya berasumsi ya seperti tadi gitu loh. Offline kan semuanya, hentikan bayar online. Ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya juga boleh @medibrowning. Ya.